Halo Sobat MI, balik lagi bareng aku Aulia di episode ke-9 Mi Show Make It Solution. Di episode ke-9 ini kita akan bahas suatu yang menarik nih, karena bentar lagi kan udah ada momen lebaran ya. Karena pada saat ini kita lagi berpuasa, umat muslim lagi melaksanakan ibadah puasa. Dan hal yang paling dinanti-nanti sama umat muslim maupun non-muslim itu adalah Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran. Dan di momen Idul Fitri ini yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena mungkin mobilitas dari masyarakat dikarenakan tingkat konsumsi yang meningkat. Karena kan mungkin tahun ini udah mulai normal lagi ya, karena yang sebelum-sebelumnya itu lebarannya masih banyak yang online, mungkin mudiknya masih via Zoom, nggak langsung ke kampung halamannya, tapi mungkin di tahun ini udah mulai normal lagi. Nah, lebaran ini juga bikin pengeluaran banyak orang milenial ataupun Gen Z yang tak terkendali, yang mungkin dapat mempengaruhi cash flow yang cukup berbahaya bagi tiap individu. Oleh karena itu di episode kali ini kita akan mendatangkan Deputi Direktur Industri Produk Halal dan juga Certified Financial Planner, yaitu Mbak Niputude Cynthia atau Mbak Dita. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam Mbak Aulia, senang sekali bisa join di sini. Masya Allah, alhamdulillah, makasih Mbak Dita udah berkenan untuk ikut sharing-sharing bareng Sobat Emi di rumah ya Mbak Dita ya. Mungkin nih langsung nih Mbak, semenjak pandemi kemarin kan ya vibes lebaran atau Idul Fitri itu nggak berasa banget ya Mbak ya, karena mungkin yang mudik tuh nggak 100%, mungkin 50%-nya kali ya, karena masih banyak masyarakat yang khawatir karena pandemi COVID-19. Tapi ini kayaknya lebaran tahun ini udah balik normal nih Mbak, karena pengalamanku pas mau beli tiket ke AI itu tuh jam 12 malam itu udah nge-crash websitenya. Dan itu artinya kan banyak masyarakat yang mungkin emang udah jauh-jauh hari mesen tiket gitu ya Mbak ya. Mungkin menurut Mbak Dita, gimana sih Mbak biar milenial sama Gen Z ini tuh nggak boncos buat mengelola cash flow-nya dalam menyambut lebaran Mbak? Nah ini menarik nih, apalagi tadi nih ngomongin tiket aja nge-war ya. Betul. Dan sekarang ini kalau kita ngomongin Gen Z nih, yang nge-war tuh bukan hanya tiket mudik aja, Iya. segala-segala nge-war gitu ya. Mulai dari fashion, mulai dari tiket konser dan sebagainya. Sekarang itu kayak semuanya udah kembali normal gitu ya. Nah ini memang menjadi sangat penting bagi kita untuk mengelola keuangan. Kuncinya di perencanaan. Nah supaya nggak boncos tadi, kita harus tahu berapa sih yang kita punya sebagai pemasukan untuk bisa kita alokasikan ke pos-pos yang akan kita keluarkan. Jadi kayak tadi misalnya mau perencanaan untuk mudik, kita kan udah tahu ya cuti lebarannya berapa hari sih. Misalnya cuti lebarannya kita mau 2 minggu atau seminggu. Dari situ kan kita bisa sudah ekspektasikan pengeluarannya berapa banyak dari sana. Kemudian apa aja pos-pos pengeluarannya harus kita bagi lagi tuh biar nggak boncos. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak kita bagi lagi, berasanya uangnya ada terus. Betul. Kalau uangnya ada terus, pasti kita ngerasanya oh ada keluarin lagi. Pas di akhir, pas balik lagi ke Jakarta nih, abis dari mudik, loh kok buat makan aja nggak ada nih gitu. Nah jangan sampai, makanya kuncinya tadi yang pertama di perencanaan. Jadi kita tahu berapa yang uang yang kita punya dan kita sudah mulai merencanakan untuk pengeluaran yang kita lakukan saat mudik itu apa saja dan berapa banyak. Itu kuncian pertamanya Mbak Aulia. Oke Mbak, ini ngomong-ngomong perencanaan nih Mbak, dan kebetulan banget THR sama uang gajian itu masuknya mungkin barengan ya Mbak ya, karena kan kita lebarannya bertepatan sama uang gajian mungkin ya Mbak ya. Nah mungkin banyak Sobat MI di rumah, millennials ataupun Gen Z yang ketar-ketir nih Mbak, mikirin gimana caranya mengelola gaji dan bonus THR itu yang bertepatan sama gitu masuknya. Mungkin bisa dikasih pencerahan untuk tips and triknya Mbak. Nah ini kadang-kadang ya kalau uang sekaligus masuk banyak, ini bisa jadi berkah atau juga bisa jadi musibah kalau kita nggak bisa mengatur dengan baik. Kenapa? Betul. Karena itu dalam waktu yang bersamaan sekaligus kita kan balik lagi ke yang tadi, kita merasa uang kita sangat banyak sekali, tetapi sebenarnya itu bukan harus dihabiskan sekaligus. Jadi memang ada beberapa tips sebenarnya. Yang pertama itu ketika kita mendapatkan uang yang sekaligus antara THR dan gaji, kita bisa alokasikan ke memang kebutuhan yang sudah sudah kita mapping dari awal. Seperti tadi misalnya kita mudik, kemudian kalau untuk anak kosan ya pulang ke Jakarta harus tetap bayar kos. Kemudian untuk bayar makan dan transportasi setelah pulang mudik itu juga harus sudah dialokasikan gitu ya. Jadi untuk pos-pos kebutuhan harus kita secure dulu.
Jadi yang pertama kita secure dulu untuk pos-pos kebutuhan kita yang pasti kita keluarkan. Nah, nanti sisanya baru kita bisa alokasikan ke yang lain yang memang misalnya ketika lebaran kita mau traktir keponakan, kemudian kita ada jalan-jalan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi yang pertama yang tadi kita secure dulu untuk pos kebutuhan sehingga nanti selesai lebaran kita nggak kekurangan uang ya, jangan sampai dapat uang banyak di awal tapi di akhir malah kita kekurangan gitu. Nah baru sisa dialokasikan, malah kita bisa menganggap bahwa uang yang cukup banyak ini rezekinya sekaligus gaji dan juga THR ini kita bisa masukkan juga sebagai uang kaget untuk pos investasi yang kita butuhkan. Misalnya apa? Misalnya udah ada yang ingin nabung untuk umroh, atau misalnya untuk nyicil DP haji, atau misalnya punya tujuan keuangan yang lainnya. Bisa kita gunakan uang tersebut bukan hanya yang buat konsumtif, tapi bisa kita gunakan untuk rencana keuangan kita yang lain untuk jangka panjang. Jadi tadi kuncinya yang pertama kita secure dulu untuk kebutuhan, kemudian kita bisa alokasikan untuk mudik kita seperti apa, dan sisanya bisa kita alokasikan untuk masa depan sesuai dengan perencanaan keuangan kita. Oke Mbak, karena emang bahaya sih Mbak, ini kan uang gajiannya itu baru masuk nih mungkin di akhir-akhir bulan nih, kita masih ada bulan selanjutnya lagi nih ya, karena kalau misalnya udah boncos di awal kita masih mikirin beberapa minggu lagi ke depannya sampai gajian berikutnya ya Mbak ya. Jadi kita Sobat MI harus di-secure dulu. Nah Mbak, kita sebelum masuk ke lebaran, ke Idul Fitri, kita kan di bulan Ramadan ini juga banyak keperluan, apalagi nih Gen Z atau millennials yang kerjaannya tiap hari bukber terus takjil, nyari takjil, atau mungkin udah mempersiapkan baju-baju lebaran gitu Mbak. Menurut Mbak Dita gimana sih Mbak dampak Ramadan ini terhadap pengelolaan keuangan? Nah, biasanya nih ini juga yang menjadi salah satu biasanya fenomena yang ada di lebaran atau yang ada di menjelang Ramadan dan juga di lebaran. Biasanya banyak yang berhambur-hamburan. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita dalam perencanaan keuangan syariah itu yang harus dihindari. Misalnya seperti apa? Contohnya kayak kita beli makanan untuk buka puasa gitu ya. Kadang-kadang kita tuh lapar mata aja kan. Kayak kita ngelihat jajanan, apalagi pas kita lapar nih biasanya semuanya pengen dibeli. Tapi pas kita udah buka yang kita makan cuman sedikit aja. Betul. Nah makanya memang sangat penting ini mumpung bulan puasa kita juga melatih bagaimana kita aware sebenarnya kita butuhnya seberapa banyak sih, sehingga kita bisa mengalokasikan dananya sesuai dengan yang kita butuhkan. Contohnya aja soal makanan tadi, kalau takjil yang kita makan atau kita beli berlebihan kan tentu uangnya kebuang ya. Betul. Seharusnya bisa kita alokasikan ke yang lain, misalnya untuk takjil 3 hari tapi kita borong semua di hari pertama kan sayang gitu. Padahal sebenarnya nggak habis juga. Apalagi misalnya kalau di kosan yang nggak ada kulkas gitu, nggak bisa disimpan buat hari berikutnya. Nah itu kan juga sifat yang mubazir itu kan tidak dianjurkan kan dalam Islam. Nah kemudian juga selain itu untuk keperluan-keperluan lainnya kita juga bisa mapping apakah kita benar-benar butuh atau kita hanya ingin aja. Contohnya baju lebaran ya. Baju lebaran itu kan seolah-olah menjadi kewajiban ya, setiap tahun harus ada yang baru terus gitu ya. Padahal kan tidak harus baru sebenarnya. Kita bisa lihat apakah yang baju dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa mix and match, atau sebenarnya karena tahun-tahun sebelumnya kita nggak mudik, sebenarnya baju yang lama juga masih kayak baru gitu karena belum pernah kita pakai gitu. Jadi kita bisa memapping dari situ supaya kita tidak mubazir dan bisa kita mengalokasikan dananya lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi tadi kuncinya kita harus aware dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa membedakan mana yang memang benar-benar kebutuhan, mana yang keinginan untuk kita. Oke, setuju banget sih Mbak. Karena aku juga tipe orang yang lapar mata sih Mbak. Kalau misalnya mau ngeliat takjil tuh kayaknya semuanya pengen dibeli. Padahal kalau kita puasa tuh makan dikit aja langsung kenyang sebenarnya. Jadi gitu ya Sobat MI. Di segmen selanjutnya mungkin kita bakal bahas tentang kiat-kiat nyusun rencana keuangan nih Mbak. Jadi buat Sobat MI stay tune. Oke Sobat MI,
balik ke segmen 2. Tadi aku udah bilang kalau kita akan bahas tentang kiat-kiat menyusun rencana keuangan. Tapi sebelum itu Mbak, ini aku sebagai Gen Z ya, mungkin yang baru terjun di dunia kerja, karena kan seorang fresh graduate nih. Mungkin banyak juga dari Sobat MI yang berpengalaman sama nih kayak aku. Kayak kita tuh masih mengira-ngira cara menabung dan mempergunakan uang gaji yang baik dan benar tuh gimana. Nah, terus keuangan yang sehat buat Gen Z itu gimana? Karena kita tuh takut nggak stay on track. Kalau misalnya kan kalau Gen Z maunya udahlah gampang, yang penting self reward dulu gitu. Menurut Mbak Dita gimana tuh Mbak? Nah, ini memang biasanya permasalahan dari yang baru belajar mengelola keuangan ya. Tapi ini insya Allah dengan dibentuknya habit yang baik gitu, nanti bisa terbangun sedikit demi sedikit gitu. Nah, kuncinya sebenarnya ini, kalau kita ingin menabung dan kita punya financial goals yang ingin dicapai, itu jangan dari sisa, tapi justru kita alokasikan di awal. Ketika sudah kita alokasikan di awal, ketika sisanya kita habiskan kan nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk tujuan-tujuan yang sudah kita mapping tadi, kita sudah mengalokasikan dananya di awal. Sehingga ketika kita mau self reward atau ketika kita mau melakukan sedikit ibarat kata have fun sama teman-teman gitu, itu sudah tidak mengganggu pos yang memang sudah kita tentukan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tadi kebutuhan inti kita dan juga untuk investasi kita di masa depan, atau memang kita punya tujuan finansial yang sudah kita targetkan, itu tidak akan terganggu karena sudah kita mapping di awal. Jadi kuncinya ketika kita mau belajar untuk melakukan perencanaan keuangan, kita menakar dulu berapa banyak sih yang bisa kita sisihkan di awal, itu yang bisa kita alokasikan untuk tabungan atau investasi kita untuk masa depan. Sisanya kita bisa habiskan untuk kebutuhan kita dan juga untuk self reward tadi, karena boleh kok kita self reward gitu. Bukan berarti dengan kita melakukan perencanaan keuangan kita tuh jadi pelit banget gitu. Jadi bedakan antara pelit dan hemat ya. Kalau pelit itu bener-bener kayak kita nggak boleh ngeluarin apa-apa gitu. Sedangkan kalau hemat itu tadi kita aware dengan kebutuhan kita yang memang kita sudah alokasikan dan sudah kita rencanakan. Jadi teman-teman Gen Z maupun millennials tetap bisa melakukan self reward, tapi tetap sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak melebihi dari kemampuan kita masing-masing. Oke, mungkin nih pas gajinya masuk nih Mbak di rekening, kita harus sudah tahu kayak berapa persen yang kita sisihkan untuk tabungan, untuk makanan kita sehari-hari, untuk self reward gitu ya Mbak ya, biar emang porsinya itu teratur gitu. Betul. Oke Mbak, ini kita masuk langsung ke kiat-kiat menyusun rencana keuangan. Dari penggambaran keuangan yang dari tadi Mbak Dita jelasin ya, ada nggak sih Mbak kiat-kiat menyusun rencana keuangan yang aman untuk ditabung, tapi tetap bisa healing, bisa self reward dengan keuangan tersebut? Nah itu tadi, jadi sebenarnya kalau kita sudah membagi dengan pos-posnya tadi, jadi kita sebenarnya sudah bisa membuat rencana untuk masing-masing tadi. Kalau misalnya kita tetap mau self reward ya, misalnya kita mau self reward kita sudah ada alokasinya sendiri kan. Misalnya self reward kita alokasinya itu sudah ada, kita sisihkan misalnya setiap bulan 500.000 untuk self reward misalnya. Ketika kita sudah akumulasikan setahun, lumayan kan, sudah 6 juta tuh. Betul. Sudah 6 juta itu bisa kita pakai sesuai dengan selera kita mau self reward apa. Ada yang misalnya yang sukanya nonton konser, atau ada yang misalnya sukanya untuk liburan, ada yang misalnya ada koleksi-koleksi barang, atau misalnya ada yang suka fotografi untuk nambah peralatan fotografinya. Itu kan udah bisa kita alokasikan self reward dari memang pos yang sudah ada. Jadi ibaratnya tadi kita boleh self reward tapi paham akan kemampuan diri sendiri. Jadi jangan sampai nih ya, kita alokasi self rewardnya misalnya kita mampunya cuman tadi misalnya 500.000 sebulan gitu, maksimal berarti setahun 6 juta. Terus kita maunya misalnya self rewardnya jalan-jalannya sampai misalnya ke mana misalnya ke US gitu, yang biayanya aja puluhan juta gitu kan. Berarti kan tidak match kan antara pos dengan eksekusinya. Jangan sampai nanti kita malah ngutang atau yang lain sebagainya, karena kalau misalnya udah sampai kena utang itu bukan menjadi solusi permasalahan kita. Kalau hutangnya bukan hutang yang baik ya, itu malah menjadi permasalahan keuangan kita yang baru gitu. Jadi kita harus paham antara kemampuan kita dengan eksekusinya. Jadi self reward itu benar-benar nggak apa-apa selama kita sudah alokasikan dan kita sudah tahu posnya. Oke, gitu Sobat MI. Sebenarnya ngutang tuh dihalalkan ya Mbak ya, tapi boleh. Jangan
jangan ngutang tapi buat kita pergi jalan-jalan ke luar negeri. Nanti gitu. pulang jalan-jalan pusing loh Iya, bayarnya pusing. gimana. Jadi kita seneng di awal doang, tapi aduh gimana nih cara bayar, uangnya udah habis gitu. Iya, bukan jadi healing nanti jadinya. Jadi keblinger nanti Bener. pulangnya kan Gitu Sobat MI. Jadi mungkin nih di segmen 3 kita bakal bahas lagi Mbak yang Idul Fitri, tapi biar lebih pakem lagi nih Sobat MI di rumah, nanti kita bakal bahas tentang rumus singkat yang bisa diaplikasikan mungkin ya untuk pengelolaan THR dan uang gaji. Stay tune terus Sobat MI. Oke Sobat MI, kita balik lagi ke ngomongin lebaran. Karena mungkin Sobat MI di rumah, millennials dan Gen Z ini masih bingung nih. Mungkin biar pakem lagi, kita bakal Mbak Dita akan kasih rumus singkat yang mungkin teman-teman Sobat MI di rumah bisa aplikasikan untuk pengelolaan gaji dan bonus dari THR lebaran tersebut. Silakan Mbak Dita. Nah sebenarnya ya nggak ada satu kuncian yang bisa dilakukan oleh semua orang yang sama gitu. Jadi memang ada beberapa opsi yang biasanya ditawarkan oleh para perencana keuangan untuk klien-kliennya untuk bisa mengatur keuangan gitu. Nah yang pertama itu yang mudah nih, ini paling mudah sebenarnya untuk pemula juga bisa. Biasanya itu pakai alokasi 20-80 atau 25-75. Maksudnya apa? Tadi yang 20 itu yang disisihkan di awal. Jadi itu untuk tabungan dan investasi disisihkan di awal, sisanya silahkan habiskan. Silahkan dibagi untuk tadi kebutuhan, untuk kalau yang lebaran buat mudik, kemudian tadi untuk self reward, untuk healing, untuk jajan, nongkrong sama temen dan sebagainya, itu masuk ke yang 80. Silahkan dihabiskan. Tapi 20-nya udah secure di awal. Ini paling mudah nih, karena gampang banget ngebaginya gitu. Kalau misalnya punya gaji berapa? 5 juta 20%-nya kan berarti 1 juta ya. Jadi 1 juta silahkan sisihkan dulu, udah langsung dipisahkan. Jangan dipakai jangan ditaruh di rekening yang kita bisa ambil setiap saat. Kenapa? Iya. Karena godaannya besar banget. Betul. Kalau kita taruh di rekening yang sama rekening yang biasa kita transaksikan sehari-hari, itu godaan untuk ngambilnya dijamin amat Apalagi sangat sekarang besar. Ngeskan Mbak. Betul. Nggak kerasa kan total? Nggak, iya. Loh kok saldo gue habis? Loh kok nggak bisa, kok saldo tidak cukup gitu kan. Karena kita nggak kerasa, kita nge-scan kemudian apalagi kalau rekening kita udah nge-link ke online shop. Betul. Bener kan? Rekening kan udah bisa nge-link ke online shop kan. Nah itu kan udah nggak berasa banget, kita ibarat kata shopping is one click away gitu. Nah makanya kita sisihkan di awal tadi di rekening yang terpisah, supaya itu memang tidak diganggu gugat untuk pengeluarannya. Nah kalau kayak gitu kan udah mudah banget insya Allah. Nah dari habit itu nanti kalau sudah terbangun, nanti teman-teman bisa melakukan klasifikasi mungkin nanti selanjutnya yang lebih advance lagi. Misalnya teman-teman udah langsung dari awal mengalokasikan, kalau udah makin lama makin jago nih mengelola keuangannya, udah makin ngerti kebutuhannya seperti apa, itu bisa dialokasikan lebih spesifik lagi. Misalnya saja 50%-nya buat kebutuhan, kemudian 30%-nya untuk investasi, kemudian untuk self reward udah ada alokasi sendiri misalnya 20%. Nah itu nanti setelah teman-teman udah makin paham, itu bisa lebih advance lagi mengatur seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada satu pola yang paling baik untuk semua, karena yang namanya perencanaan keuangan itu sangat-sangat personal. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing. Dan personal itu masing-masing sangat amat beda. Makanya yang paling penting itu adalah mengerti bagaimana kebutuhan kita sendiri, dan kita juga mengerti apa yang ingin kita capai untuk keuangan kita. Jadi itu kuncinya. Oke, walaupun emang masing-masing individu tuh pasti beda-beda ya Mbak ya kebutuhannya, tapi tetap harus dialokasikan sesuai porsi dari kebutuhannya masing-masing ya Mbak ya. Oke nih Sobat MI, untuk pertanyaan terakhir Mbak, khususnya untuk para millennials dan Gen Z, masih di millennials dan Gen Z, bagaimana nih Mbak pola pikir yang sehat untuk konsisten dengan rencana keuangan yang matang? Nah, ini pola pikir yang sehat.
Jadi yang pertama yang tadi kita sudah pernah bahas dari awal, dari tadi kita harus aware dengan diri sendiri. Jadi kita harus paham diri sendiri, kebutuhannya apa. Itu kuncian paling penting dalam merencanakan keuangan. Kemudian kita selanjutnya yang kedua, kita bisa menakar mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Jadi kita tahu nih mana yang benar-benar needs, esensial, mana yang lapar mata aja gitu kan. Nah dari situ kita juga kan bisa memilah untuk melakukan perencanaan keuangan. Yang ketiga, kita juga perlu melatih diri untuk merasa cukup. Kenapa? Karena kalau misalnya ibarat kata nih kita contoh nih yang paling gampang, kita pakai handphone. Setiap bulan tuh ada aja model baru kan. Benar. Kalau kita nggak pernah merasa cukup, ya udah setiap bulan kita ganti handphone aja gitu kan. Terus ditambah kalau baju gitu kan, baju setiap bulan setiap saat ada model baru terus pasti gitu. ada. Nah makanya kita juga harus melatih diri supaya kita bisa melatih diri ini supaya merasa cukup, karena itu akan berpengaruh terhadap pola kita merencanakan dan mengatur keuangan kita. Jadi tadi kuncinya kita harus aware, kemudian kita memahami diri sendiri mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, kemudian kita juga harus belajar dan melatih diri untuk merasa cukup. Nah Ramadan ini sebenarnya salah satu latihan ya, latihan untuk kita merasa cukup, karena tadi latihannya itu bisa dimulai dari hari-hari kita buka puasa nih. Buka puasa kan sebenarnya yang sedikit itu cukup ya. Betul Mbak. Tapi kita tetap Pengen ini, pengen itu. Nah, gitu. itu makanya latihan untuk merasa cukup itu bisa dimulai dari Ramadan ini sebenarnya, karena nantinya habit ini bisa berdampak pada habit keuangan kita. Aku seneng banget sih Mbak sama kalimat kalau kita emang harus selalu merasa cukup, karena mau gimana pun misalnya kita dapat gaji misalnya 5 juta gitu, tapi kalau misalnya kita ngerasa nggak cukup ya percuma gitu ya Mbak ya, padahal sebenarnya kalau sesuai kebutuhan bisa-bisa aja gitu Mbak. Oke, itu dia Sobat MI, podcast Misho episode ke-9 kita yang membahas tentang libur lebaran atau Idul Fitri, karena alhamdulillah nih mungkin ya di tahun ini lebaran kita bakal mulai kembali lagi di awal-awal sebelum pandemi nih Mbak. Mungkin karena kita waktunya cuman singkat di Misho kali ini, buat teman-teman atau Sobat MI di rumah yang masih mau bertanya-tanya, boleh nggak nih Mbak ke Instagramnya Mbak Dita? Boleh banget. Gimana tuh Mbak Instagramnya? Instagramnya @ditaz, jadi DITHAZH. Oke, nanti bakal ditulis di sini ya Mbak ya untuk Instagramnya Mbak Dita. Boleh, aku ada pesen lagi nih. Oke, boleh Mbak. Untuk teman-teman yang baru memulai merencanakan keuangan juga salah satu tipsnya itu jangan lupa untuk menunaikan kewajiban. Jadi dalam merencanakan keuangan itu tadi mungkin yang sedikit harus di highlight itu adalah sebelum mengalokasikan untuk keinginan kita tunaikan dulu kewajiban. Contoh kewajiban kita apa sih? Bayar zakat. Nah itu jangan lupa, mumpung Ramadan teman-teman bisa mulai bayar zakatnya juga ya. Betul, itu dia Sobat MI. Ini tapi di Muamalat Institute nih Mbak, kita ada gerakan GELIS, gerakan keuangan literasi syariah. Mungkin teman-teman juga bisa belajar tentang pengelolaan keuangan dengan lihat video-video GELIS. Nanti bakal kita kasih linknya juga di sini. Keren gitu, banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Dita udah berkenan untuk menjadi guest podcast Misho yang ke-9. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, karena aku kayaknya mau belajar lebih jauh mengenai financial planner ini deh Mbak, ke Mbak Dita ya ke depannya. Buat Sobat MI di rumah, jangan lupa buat kunjungin dan follow Instagram kita di @muamalat_institute, karena tadi yang udah aku bilang kita ada program GELIS atau gerakan keuangan literasi syariah. Jadi nanti di sana teman-teman bisa lihat postingan mengenai GELIS dan juga training-training yang ada di Muamalat Institute. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya Muamalat Institute TV buat tahu info lebih lanjut lagi mengenai Misho dan video-video lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat dilihat atau kunjungin laman website kami di muamalatinstitute.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.